musimnya nanti akan terlambat. Nah, itu makanya. Karena teman-teman kita banyak yang bertanya, kenapa kopi setek kembang payung itu musimnya terakhir bang katanya. Nah, seperti ini bisa kita buktikan atau bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, langsung saja kali ini saya akan membuka rahasia mengapa kopi setek kembang payung seperti kopi yang ini. Nah, seperti kopi-kopi yang ini, kopi setek kembang payung semua, biasanya ini terlambat musim. Sedangkan kopi-kopi lancuran seperti kopi yang jauh di sana itu, nah ini lebih dahulu atau lebih awal melakukan panen, atau panen rayanya lebih awal daripada kopi setek kembang payung. Mari kita bedah mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, saya contohkan seperti yang di samping kita ini. Seperti yang di samping kita ini, sekarang sudah bulan 8, bulan 7, akhir-akhir bulan 7 kemarin, ini kopi lancuran ini. Nah, ini kopi lancuran. Yang kembang pertama atau kembang rayah pertama itu sudah sebesar ini. Nah, bisa kita perhatikan, ini sudah sebesar ini. Nah, kemudian kembang yang kedua ini sudah sebesar ini. Ini kembang yang kedua. Ini mayoritasnya kopi-kopi ini baik lancuran ataupun kopi setek biasanya 3 kali melakukan kembang raya. Kembang raya yang pertama sudah sebesar ini, kembang raya yang kedua sudah sebesar ini. Dan yang ketiga, kembang raya yang ketiga ini bisa kita lihat. Nah, sudah sebesar ini. Baru beberapa hari melakukan gugur bunga atau rontok bunganya ini masih sangat kecil ini calon-calon buahnya. Nah, ini setelah kita menyaksikan hal seperti ini, kita kembali kepada kopi setek yang di sebelahnya. Di sebelahnya ini kebetulan sudah kita lakukan penyetekan. Nah, kita lihat belum pernah melakukan kembang raya. Sedangkan untuk melakukan kembang yang perdana saja dia belum melakukan kembang atau belum saja mekar. Kita lihat, bisa kita perhatikan. Nah, ini belum ada melakukan pemekaran, baik sekali, 2 kali ataupun lebih-lebih 3 kali. Ini belum pernah melakukan pemekaran. Jadi dia mekar nanti. Nah, yang pemekaran pertama ini baru sebesar ini. Nah, ini beberapa hari lagi ini baru melakukan pemekaran yang pertama untuk kembang rayahnya. Ini yang pertama. Baru sebesar ini. Mungkin 3 hari atau 4 hari lagi baru melakukan pemekaran. Kemudian nanti setelah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian setelah ini melakukan pemekaran, menyusul yang ke depannya. Ini lebih kecil lagi. Nah, baru saja ada calon-calon atau bakal-bakal bunga. Kemudian yang ketiga nanti, yang ke ujungnya ini nanti, lebih-lebih yang ketiga ini belum ada tanda-tanda. Tanda-tanda kehamilan saja belum ada. Ini untuk yang ketiga nanti. Nah, jadi kalau kita bandingkan atau kita lihat yang lancuran ini tadi, nah, yang ketiganya atau kembang yang terakhirnya telah selesai melakukan pemekaran. Sedangkan untuk kopi setek payung ini belum pernah melakukan pemekaran. Jadi pemekarannya lebih akhir. Pemekaran bunganya ini lebih akhir dibanding dengan kopi lancuran. Bisa kita periksa semuanya, bukan hanya yang satu ini saja. Di sebelahnya juga bisa kita periksa. Nah, belum pernah melakukan pemekaran. Ini. Nah, yang di sini juga belum pernah melakukan pemekaran. Ini untuk kopi setek kembang payungnya. Nah, ini nanti yang melakukan pemekaran pertama. Ya, bisa kita perhatikan semua yang setek kembang payung. Baik itu arsat, kobra seperti ini. Nah, ini kobra. Kobra ini juga belum melakukan pemekaran. Ini baru pemekaran yang perdana. Kemudian juga yang sebelahnya arsat. Arsat juga
belum melakukan pemekaran. Ini semua jenis ini. Dan tinggi hari juga. Semua jenis yang kembang payung belum pernah melakukan pemekaran. Klon peweh apalagi. Ini klon peweh masih sangat lama sekali ini, masih mungkin setengah bulan lagi, 15 hari atau berkisaran 14 hari lagi. Klon peweh paling terakhir. Klon bongkok juga. Semuanya, semua yang setek kembang payung ini lebih terakhir melakukan kembang raya daripada kopi lancuran. Kalaupun ada kopi lancuran yang belum melakukan pemekaran seperti ini sudah termasuk buah penghujung atau mungkin sudah termasuk buah penyelang. Sedangkan yang kembang terakhir ini, nah beberapa batang yang sebelahnya, nah ini. Jadi sangat jauh sekali perbedaan kopi lancuran dengan kopi stek kembang payung. Jadi untuk kopi lancuran yang telah selesai atau telah pernah 3 kali melakukan pemekaran, sedangkan untuk kembang payung belum pernah melakukan pemekaran. Jadi yang kopi lancuran mekar terakhir telah selesai dilakukan, kopi stek kembang payung baru melakukan pemekaran yang perdana. Artinya dengan terakhir melakukan pemekaran kembang rayanya, sudah tentu juga terakhir buahnya ini nanti masak atau musimnya nanti akan terlambat. Nah itu makanya, karena teman-teman kita banyak yang bertanya, kenapa kopi stek kembang payung itu musimnya terakhir bang katanya. Nah seperti ini bisa kita buktikan atau bisa kita lihat. Ini saja mekarnya saja terakhir dibandingkan dengan kopi lancuran. Sudah tentu juga proses penuaan, proses pematangan juga akan terakhir. Jadi itu sebagai jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang baru mengetahui atau baru menemukan channel ini, yang belum melakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Saya sudahi dulu di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.